Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala mursalin, amma ba'd. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita di pembelajaran 2 subtema 2, ya. Sudah siap ya? Bagaimana tadi penjelasan untuk pembelajaran satunya? Mudah-mudahan sudah bisa dimengerti lebih sedikit ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, memperagakan pola lantai baru dalam tari daerah. Yang kedua, menemukan informasi baru dari teks tentang perubahan energi listrik. Dan ketiga, menjelaskan perubahan energi listrik dari alat-alat elektronik di sekitar kita. Ya. Nah, untuk yang memperagakan pola lantai dalam tari daerah, ini teman-teman cukup dibaca saja ya. Silakan dibaca ya pola lantainya, mana yang mendatar, tegak, miring, mendatar, melingkar, zigzag, berkelok, berkelompok, dan beraturan. Ya, silakan dibaca di formasi pola lantai tarian daerah halaman 46 ya. Halaman 46. Bapak tidak bisa menjelaskannya ya. Silakan nanti teman-teman baca saja. Selanjutnya kita akan belajar tentang menemukan informasi baru dari teks tentang perubahan energi listrik. Bacalah teks perubahan energi listrik dalam bukumu. Kita baca terlebih dahulu ya. Listrik berperan besar dalam kehidupan kita. Dengan listrik kita dapat menyalakan lampu saat rumah kita gelap, menggunakan televisi untuk menonton acara kesukaan, atau bahkan mendinginkan ruangan yang panas. Listrik yang kita gunakan ini merupakan listrik dinamis. Listrik dinamis memerlukan konduktor untuk mengalirkan listrik. Agar sebuah perangkat elektronik dapat dipergunakan, perangkat tersebut memerlukan aliran listrik. Listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Energi listrik yang dihasilkan kemudian berubah bentuk menjadi energi yang lain. Misalnya saja, perubahan energi listrik pada mesin cuci. Energi listrik yang mengalir pada mesin cuci berubah menjadi energi gerak. Lalu bagaimana dengan pengering rambut? Pada pengering rambut, energi listrik berubah menjadi energi panas. Dapatkah kamu menerka perubahan energi apa yang terdapat pada blender yang dipakai ibumu di rumah? Ya, insya Allah teman-teman bisa ya. Sebelum adanya listrik, masyarakat menggunakan energi lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, menggunakan lampu minyak atau lampu petromak. Penemuan energi listrik memudahkan manusia melakukan kegiatan sehari-hari. Dahulu manusia menggunakan lampu minyak, akan tetapi sekarang kita dapat memanfaatkan energi listrik yang diubah menjadi energi cahaya, yaitu lampu. Perubahan energi listrik tidak hanya menjadi energi cahaya, akan tetapi ada juga perubahan energi listrik menjadi energi gerak, yaitu kipas angin. Ada juga dari energi listrik menjadi energi suara, yaitu radio, dan masih banyak lagi perubahan lainnya. Nah, berdasarkan teks kita jawab pertanyaannya ya. Apakah listrik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari merupakan statis atau dinamis? Nah, kita bisa ambil jawabannya di paragraf pertama ya. Di paragraf pertama itu dijelaskan ya bahwa listrik yang kita pakai itu adalah listrik dinamis ya. Di situ dijelaskan bahwa listrik dinamis memerlukan konduktor untuk mengalirkan listrik ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, apakah kehebatan dari energi listrik? Nah, di sini teman-teman sudah bisa jawab ya bahwa energi listrik memudahkan segala aktivitas yang kita lakukan ya. Kalau kita mau bikin jus ya, tadi blender ya.
kalau kita mau mencuci ya, kalau kita butuh cahaya atau kita butuh informasi lewat handphone atau komputer. Nah, listrik sangat bermanfaat. Atau teman-teman ingin menambahkan? Ya, silakan saja ya. Berikan 3 contoh benda yang menghasilkan energi gerak setelah dialiri energi listrik. Tadi sudah ya, ada kipas angin. Yang kedua tadi bikin jus pakai apa? Blender ya. Kemudian kira-kira apa lagi ya yang menggunakan energi gerak ya setelah dialiri listrik? Mobil listrik ya, mobil listrik, sepeda listrik ya, motor listrik. Nah, kira-kira teman-teman masih bisa menyebutkan lagi yang lainnya? Silakan disebutkan ya teman-teman ya. Selanjutnya kita diminta untuk membaca kembali, kemudian kita minta isi bacaan di atas dengan kalimat sendiri ya. Silakan teman-teman yang ingin merangkai katanya, belajar menulis, Bapak persilakan ya. Dipersilakan. Tidak perlu dikumpulkan ya teman-teman ya yang ini. Bagi yang ingin mengembangkan kemampuan menulisnya, yang ingin menjadi penulis atau yang ingin bisa menulis banyak ya. Biasakan teman-teman kesulitan ya kalau disuruh buat karangan, bingung ya apa ya. Nah, di sini salah satu cara atau latihan supaya teman-teman bisa menulis ya seperti ini teman-teman ya. Kita baca kemudian kita tuangkan isi bacaan sesuai dengan pikiran kita sendiri. Itu adalah latihan untuk bisa menjadi penulis. Selanjutnya menjelaskan perubahan energi listrik dari alat-alat elektronik di sekitar. Nah, energi listrik dapat diubah ke berbagai bentuk energi lain. Nah, silakan teman-teman di sini isi tabel perubahan energi beserta fungsinya. Ada 10 ya. Misalnya setrika energi apa jadi apa? Pastinya dari listrik semua ya. Pasti dari listrik semua. Kemudian jadi energi apa ya? Setrika tentu teman-teman paham ya. Setrika pasti jadi energi panas ya. Lampu, radio, blender tadi sudah disebutkan ya. Mesin cuci sudah disebutkan ya. Tinggal teman-teman tambahkan saja di fungsi elektroniknya apa ya. Setrika berarti untuk apa? Menyetrika atau memanaskan pakaian ya, supaya apa? Supaya lebih rapih. Nah, lampu untuk apa? Silakan teman-teman tuliskan. Di sini ada 10. Dikumpulkan ya, dikumpulkan. Paling lambat hari Sabtu ya. Paling lambat hari Sabtu. Silakan dikumpulkan paling lambat hari Sabtu. Nah, untuk sekarang kita cukupkan ya pembelajarannya. Setelah ini kita masuk ke pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.